Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan belajar mengenai regresi logistik biner atau biasa juga disebut sebagai regresi logit biner. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mereview sedikit tentang materi yang sudah lalu, yaitu tentang regresi linier. Pada contoh-contoh yang telah saya bahas, variabel Y ini bersifat numerik. Contohnya adalah nilai ekspor pakaian, kemudian jumlah produksi padi, dan kemudian pengeluaran mahasiswa. Itu semua dalam angka numerik. Dan variabel X ada yang bersifat numerik dan juga kategorik. Untuk variabel yang kategorik perlu dikode menjadi variabel dummy yang bernilai 0 atau 1. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Kemudian sekarang kita akan mempelajari bagaimana jika Y ini bersifat kategorik. Dan khusus di sini regresi logit biner ini, biner berarti 2 ya. Ada 2 level, maka kategorik di sini yang saya maksud adalah yang kita pelajari nanti, Y-nya itu bersifat kategorik dan biner atau dikotomus. Jadi ada 2 level. Levelnya nanti akan dikode menjadi 0 dan 1. Ada 2 level. Misalnya adalah, nanti kita lihat contohnya. Nah, indikator capaian yang pertama adalah mampu menjelaskan dengan benar apa perbedaan antara regresi logit biner dengan regresi linear yang pernah kita bahas. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan mendasarnya. Dan yang kedua, memberikan contoh penggunaan regresi logit biner dengan benar. Ini adalah contoh dari variabel Y yang bersifat biner. Y-nya di sini diukur dengan apakah Anda pernah membayar zakat melalui Baitul Mal. Dan jawaban yang diberikan oleh responden adalah memilih ya atau tidak. Yes or no. Ini variabel Y-nya. Dia bersifat kategorik. Dan ini nanti akan dikode menjadi misalnya yes nilainya 1 dan no bernilai 0. Ini contohnya yang bersifat kategorik dan biner. Contoh lainnya adalah contoh variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel Y ya, atau variabel dependent. Yang pertama contohnya keputusan dari seseorang akan membeli kosmetik halal atau tidak, yes or no. Kemudian kolektibilitas nasabah macet atau lancar, jadi 2 kemungkinan. Kemudian apakah akan berpindah ke rekening bank syariah atau tidak. Lalu di bidang lain misalnya kelulusan mahasiswa, apakah mahasiswa lulus di bawah 4 tahun atau lulus di atas 4 tahun. Nah, ini faktor-faktor yang melandasi apa ini? Nah, ini bisa dianalisis dengan regresi logit biner dan lain-lain. Kemudian di sini adalah contoh penelitian dengan analisis regresi logit preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah. Jadi apakah memiliki rekening bank syariah atau tidak? Yes or no. Kemudian model prediksi kepatuhan menunaikan zakat mal. Berarti di sini nanti butuh responden yang ada yang menunaikan zakat mal dan ada yang tidak menunaikan zakat mal. Jadi kita punya responden-responden yang menjawab variabel Y-nya ini yes or no, menunaikan zakat mal atau tidak. Kemudian yang keempat, analisis faktor yang mempengaruhi nasabah non-muslim dalam menggunakan jasa bank syariah. Berarti di sini respondennya adalah khusus yang responden yang non-muslim. Nanti kita harus mempunyai data dari non-muslim yang memiliki rekening bank syariah dan non-muslim yang tidak memiliki rekening bank syariah.
Kemudian faktor yang mempengaruhi preferensi muzaki dalam berzakat online. Ini contoh penelitian yang menggunakan regresi logit biner dan tujuannya adalah mengetahui karakteristik responden dan faktor yang mempengaruhi preferensi muzaki dalam berzakat online. Lalu kriteria responden adalah muzaki yang membayar zakat, kemudian pengambilan sampel sebanyak 60 responden, dan di sini harus mendapatkan muzaki yang membayar zakat secara offline dan online. Maka di sini variabel Y-nya bersifat biner, yaitu apakah dia membayar secara online, misalnya kita simbolkan dengan angka 1, ataukah offline yang disimbolkan dengan angka 0. Ini contoh yang lainnya, apakah responden ini akan memiliki rekening bank syariah atau tidak. Nah, ini dependent variabelnya. Dependent variabelnya adalah adoption of Islamic banking. Jadi, apakah dia memiliki atau menggunakan rekening bank syariah atau tidak? Itu ya, ada dua kemungkinan, yes or no, ya atau tidak. Dan independent variabelnya di sini ada bagaimana advantage, keuntungan menggunakan bank syariah, kemudian compatibility, dan lain-lain. Nah, penentuan dari variabel X ini tentunya berdasarkan teori ataupun penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya. Kemudian contoh yang lainnya, peluang membayar zakat from microfinancing project returns. Jelaskan di sini bahwa value 1 is recorded to the response. Response 1 ini jika Y-nya ini 1 dan 0 ya. 1 jika apa? Jika responden, di sini untuk variabel Y, pertanyaannya adalah yang saya garis bawahi ini, do you able to pay zakat every year? Dan variabel Y-nya diukur dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Kemudian peneliti mengkategorikan jawaban. Kalau responden menjawab 1 dan 2, maka dikategorikan sebagai 1. Dan kalau menjawab 3, 4, 5, maka dikategorikan sebagai 0. Tuh. Dan ini adalah jawaban, ini jawaban responden, dan ini variabel Y-nya. Jadi ada 2 kategori, ada 2 level variabelnya. Kemudian ini penjelasannya lebih lanjut bahwa penelitian ini menggunakan responden yang merupakan partisipan yang menerima kredit sebagai pinjaman dari AIM. Ini adalah nama instansinya ya, untuk mendanai kegiatan bisnis ataupun kegiatan lain yang kegiatan itu bisa mengenerate income. Lalu dari penelitian ini didapatkan banyak sekali nih, 1961 responden. Dan hasilnya, ini contoh kesimpulannya dalam regresi logit biner bahwa disimpulkan show that higher probability of, peluang yang lebih tinggi seseorang itu membayar zakat itu ditentukan oleh jumlah anggota rumah tangga yang lebih kecil, kemudian per kapita income yang lebih kecil, lalu tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan yang tinggal di nama tempat ini, tinggal di Perak. Lalu effort should be taken oleh institusi zakat untuk semakin memperbaiki metode dalam pengumpulan zakat. Jadi setelah apa kesimpulannya, kemudian dari kesimpulan penelitian itu diberikan sarannya juga terkait hasil penelitian. Nah, di sini
perlu ada metode yang lebih baik dalam pengumpulan zakat untuk responden atau untuk orang-orang yang low educated dan memiliki project return-nya yang lebih tinggi. Contoh yang lain, motivasi muzaki membayar zakat di Baitul Mal Aceh. Ada 600 kuesioner, kemudian ini kesimpulannya ya, di sini variabel Y-nya adalah variabel Y-nya ditanyakan dengan pertanyaan berikut, apakah Anda pernah membayar zakat di Baitul Mal Aceh? Yaitu ya atau tidak. Ternyata di sini dari persentase dari 600 kuesioner gitu, 50%-nya menjawab ya dan tidaknya menjawab 50% juga. Jadi ini 50-50. Sebagai catatan pula bahwa dalam kita mendapatkan data untuk Y yang bersifat biner seperti ini, kita harus pastikan kita memiliki responden yang menjawab 1 dan 0. Tidak bisa semuanya 1, nanti nggak bisa dianalisis kalau nggak ada responden yang menjawab 0. Jadi harus ada keragaman dari jawaban responden. Kemudian gitu ya, per proporsinya saya pernah membaca bahwa paling tidak yang 0 ini 30% lah dari yang seluruhnya. Karena ada kalanya kita akan dapat data itu nanti timpang. Misalnya yang menjawab ya itu sangat banyak, misalnya sampai 99%. Sedangkan yang menjawab tidak itu adalah 1%. Ini timpang sekali, nanti susah kita mendapatkan pola yang sesungguhnya terjadi. Jadi perlu agak-agak berimbang jumlah proporsinya. Ini contoh hasilnya, ada B ini merupakan beta ya, koefisien regresi, dan ini signifikansi. Kemudian eksponen beta ini adalah nilai eksponen dari koefisien regresi, karena nanti dalam menyimpulkan koefisien regresi tidak bisa langsung disimpulkan, harus dibikin eksponen. Kenapa? Karena nanti sehubungan dengan persamaan regresi logistik ini agak berbeda dengan persamaan regresi linier. Ini contoh lainnya lagi, faktor yang mempengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang di Bogor. Dan di sini variabel Y-nya adalah 1 kalau dia di kode 1 kalau menerima wakaf uang dan 0 kalau menolak. Maksudnya menerima menolak ini adalah persepsinya, dia setuju nggak bahwa wakaf itu bisa melalui uang, karena kan masih ada ya orang yang tidak setuju bahwa wakaf itu boleh melalui uang. Ini persepsinya seperti apa? Ini bentuk persamaan regresinya. Ini ln logaritma natural dari P ini merupakan peluang. Kalau di regresi linear kita nggak ngomongin tentang peluangnya seberapa, tapi kalau di regresi logistik ini variabelnya adalah peluang. Bagaimana peluang seseorang untuk tadi itu bernilai 1 ataupun 0. Ini contoh yang lain lagi. Variabel Y-nya adalah apakah Anda berkeinginan untuk menggunakan crowdfunding wakaf model untuk assist wakaf institution in terms of bla 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 bla. Responden yang menjawab ya akan dikode dengan angka 1. Sedangkan responden yang menjawab no akan dikode dengan angka 0. Ini variabel Y-nya Y1 dan 0. Jadi ini pakai regresi logit biner. Lalu di sini prediktor variabel adalah variabel X-nya, ada digunakan variabel gender, age, status pernikahan, kemudian tingkat pendidikan, pekerjaan, monthly income, pendapatan, penggunaan internet. Jadi ini ada variabel-variabel yang demografik responden ya, gender, age, status, ini hal-hal yang umum pasti dianalisis, pasti dimasukkan ke dalam kuesioner. Yang nanti juga dimasukkan ke dalam persamaan regresi, walaupun variabel-variabel ini bukan variabel inti, tetapi ini adalah variabel kontrol yang perlu juga dimasukkan ke dalam model regresi. Karena variabel-variabel ini, demografik responden atau sosial ekonomi responden ini akan memberikan cukup gitu ya, punya proporsi, punya memiliki andil dalam mempengaruhi dalam
mempengaruhi responden ini memilih ya atau tidak. Ini adalah hasilnya. The study finds that ada peluang yang tinggi seseorang menggunakan model wakaf ini. Karakteristiknya adalah pendonor-pendonor yang belum menikah, kemudian wanita, lalu memiliki low middle income, dan memiliki awareness yang lebih tinggi dalam hal crowdfunding dan wakaf. Kemudian R kuadrat. Oke. Di regresi linear kita belajar tentang koefisien determinasi. Nah, R kuadrat kalau di regresi logit ini kurang relevan, maka ada cara lain untuk menilai kebaikan model, namanya adalah fraction correctly predicted. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini yang kita bahas adalah contoh-contoh penggunaan regresi logit. Konsepnya dulu, gitu. Kemudian di sini contoh lain adalah faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Bandung. Ini yang tadi. Ya, ini tadi. Oh beda. Ini tadi di Bogor, di Kota Bogor, kemudian yang ini di Kota Bandung. Sampelnya 100 responden yang sudah ataupun belum pernah berwakaf uang. Tujuannya menganalisis pengaruh terhadap persepsi wakaf uang. Hasilnya bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal, dipengaruhi atau berhubungan begitu ya dengan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, dan juga faktor eksternal yaitu kemudahan dan dalam berwakaf uang. Ini adalah hasilnya. Ini variabel X-nya. Ada pendapatan pendidikan, ini ya, demografik responden. Kemudian ada pemahaman, kesejahteraan, media, religiositas, organisasi Islam, dan kemudahan. Nah, ini signifikansinya nih. Yang kurang dari 5% adalah yang variabel pemahaman dan juga kemudahan. Ini yang mempengaruhi peluang seseorang dalam berminat terhadap wakaf uang atau tidak. Demikian sekilas tentang regresi logit dan juga contoh-contoh penelitiannya. Diharapkan bisa memberikan pemahaman mahasiswa serta bisa mencapai indikator berikut ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.